Baik, terima kasih. Selamat malam Jogja. Luar biasa Anda. Malam ini kita sama-sama belajar, bukan karena saya dokter kemudian saya menggurui Anda, tidak sama sekali. Tetapi ini saya belajar materi ini pun sesudah saya bergelut di bisnis ini. Dan sebelumnya saya tidak tahu tentang ini. Ya, artinya kita sama-sama belajar. Siapapun kita bisa jadi menguasai materi ini. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya bekerja di ICU. ICU itu bukan emergency di bawah, tetapi ICU di atas. Itu second level. Jadi kalau Anda dirawat di ICU, Anda sudah pakai alat bantu nafas dan segala macamnya. Ada satu prinsip di ICU tentang biaya. Sky is the limit. Artinya apa? Langit itu batasan biayanya. Anda bisa dipelorotin 10 juta sehari, 20 juta sehari, bahkan lebih dari itu. Ya, jadi kita berada di industri yang tepat sekali Bapak Ibu sekalian. Kita akan sampaikan beberapa fakta, beberapa analisa kenapa kita berada di tempat yang tepat. Dan sebagian saya yakin Anda sudah tahu, Anda sudah melihat cuplikan wellness industry. Ya, bagaimana industri kesehatan ini berkembang di abad ke-21. Ya, Anda baca buku Paul Pilzer, Anda lihat The Next Trillion Business, ya, Anda mengetahui bahwa kita berada di bisnis yang tepat Bapak Ibu sekalian. Nah, itu WHO World Health Organization, jadi itu organisasi kesehatan dunia. Apa kata WHO? Nah, definisi kesehatan, konsep kesehatan terkini mencakup 4 aspek. Jadi kita kalau bicara tentang kesehatan, kita tidak hanya bicara fisik, ya. Coba kita lihat. Kesehatan jiwa, kesehatan raga, kesehatan mental, dan kemampuan beradaptasi. Jadi kita nggak hanya bicara tentang fisik, kita nggak hanya bicara tentang raga kita, tetapi jiwa yang sakit, mental yang sakit, itu pengaruhnya besar sekali. Bapak Ibu, banyak sekali orang yang keluhannya sakit mah terus-menerus nggak hilang-hilang. Sakit kepala nggak hilang-hilang. Tapi diperiksa, nggak ada penyakitnya, nggak ada penyebabnya. Ternyata itu karena dari pikiran. Bisa seperti itu. Kemampuan beradaptasi. Ya, di dalam bisnis pun kita tahu bahwa orang yang mampu beradaptasi lah yang bertahan dan maju terus ke depan. Ya. Nah, tubuh kita juga demikian. Ya, tubuh kita dikaruniai oleh Tuhan suatu kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Jadi itu kita perlukan sekali karena itu masuk definisi dari WHO tentang kesehatan. 10 standar kesehatan ini mencakup apa saja? 1, dia energik, dapat mengatasi tekanan pekerjaan sehari-hari dengan mudah. Jadi bukan stres, ya, dia energik. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang hadir malam ini memenuhi kriteria nomor 1 ini, ya, energik, ya. Kemudian yang kedua, optimis, pikiran positif, bertanggung jawab, disiplin, memberi perlakuan yang baik terhadap orang lain. Pertanyaan saya, apakah kita berada di tempat yang tepat Bapak Ibu? Kita berada di tempat yang tepat Bapak Ibu sekalian. Kita optimis, kita berpikiran positif, kita bertanggung jawab. Siapa yang tidak bertanggung jawab di dunia? Nggak ada ya, semua bertanggung jawab. Disiplin dan memberi perlakuan yang baik terhadap orang lain. Kita nggak akan bisa maju tanpa memperlakukan orang lain dengan baik. Ya. Kemudian yang ketiga, kemampuan beradaptasi seperti saya jelaskan tadi. Keempat, memiliki daya tahan terhadap flu dan penyakit menular yang lain. Ya, sekarang flu banyak sekali. Ya. Kelima, postur tubuh ideal saat berdiri, bagian-bagian tubuhnya terlihat serasi seperti pembicara malam ini. Keenam, kita akan lihat lagi mata terang, reaksi cepat, tidak meradang, ya. Ya, pakai kacamata apa boleh buat. Jadi itu yang keenam. Ketujuh, rambut berkilau, bebas ketombe. Ya. Coba kita lihat kiri kanan. Ya, kemudian gigi bersih, tidak berlubang, tidak sakit, warna normal dan tidak berdarah, gusinya juga tidak berdarah. Itu salah satu kriterianya. Kemudian yang ke-9, tulang sehat. Kita punya kalsium. Otot dan kulit elastis, rileks saat berjalan. Ya, nggak kaku kayak robot kitanya. Ya. Kemudian yang ke-10, kita mampu istirahat dan tidur dengan baik. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang sekarang ini belum bisa tidur dengan baik, ya itu salah satu kriterianya belum termasuk gitu ya. Kita mampu istirahat dan tidur dengan baik. Artinya kita kalau kita mulai tidur, nggak berapa menit kemudian kita bisa terlelap. Nggak menunggu waktu 2-3 jam kita baru bisa tidur. Ya. Kecuali Anda sudah diumumkan dapat BMW, itu wajar saya pikir. Nah, ini ada satu hal yang menarik Bapak Ibu sekalian. Ini yang kita sebut sindroma kelelahan kronis. Kita dulu ingat orang mengatakan bahwa orang sehat yang betul-betul sehat, yang tubuhnya tidak ada penyakit sama sekali, itu hanya sekian persen. 70% katanya orang sehat bermasalah. Dia sehat, tapi kalau diperiksa mungkin asam uratnya tinggi, mungkin dia ada keluhan yang seperti sekarang ini. Susah tidur mungkin, lemes, jadi tidak bergairah orangnya, nggak ada nafsu makan,
mudah letih, gelisah, ya, daya tahan tubuhnya buruk, sedikit-sedikit kena flu, sedikit-sedikit kena flu. Nah, kan sering flu, mudah marah. Tukak rongga mulut atau sariawan. Sariawan kok nggak hilang-hilang. Kok temennya bukan orang lain tapi temennya sariawan gitu. Nah, Anda harus hati-hati. Itu 10 sindroma kelelahan kronis dan banyak lagi orang-orang gejala-gejala lain yang ringan, yang tidak kelihatan sebetulnya. Enggak, saya sehat saja, padahal kita termasuk golongan ini. Nah, produk kita sangat tepat Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Konsep kesehatan sekarang bukan mengobati yang paling baik, ya, tapi pencegahan. Kalau kita sudah mengobati suatu penyakit yang ada di diri kita atau keluarga kita, berarti tingkat kesehatan kita sudah turun satu tingkat, betul? Yang paling baik itu adalah pencegahan, dan produk kita semua paling ideal berada pada tahap kita pencegahan. Jadi jangan tunggu sakit, kita konsumsi produk, ya. Jadi kita di sini sangat baik untuk pencegahan. Fakta, kita kurang pengetahuan. Kalau kita tawarkan bisnis ini, kemudian kita bicarakan produknya, kita presentasi orang, banyak orang yang berkomentar apa? Oh, produknya kok mahal sekali, ya kan? Pak Naga, senior saya, leader saya mengatakan bahwa produk kita suatu produk yang murah tetapi tidak murahan. Kenapa dikatakan murah? Karena kita lihat standarnya FDA, kemudian TGA itu Therapeutic Goods Administration, itu badan POM-nya Australia, itu lebih ketat lagi katanya. Kemudian kita menghadap badan POM Indonesia. Jadi produk kita kualitas internasional dengan harga yang terjangkau. Sekarang kalau saya tanya seperti ini, kalau saya ada satu produk A, harganya 100 perak, kemudian saya kasih ke Pak Iwan. Pak Iwan makan, tidak ada reaksi apapun juga, artinya tidak sembuh karena beliau menderita penyakit misalnya. Nah, pertanyaan saya, 100 perak itu jadi murah apa jadi mahal? Kalau saya kasih ke Pak Iwan produk satu kalsium 12.920 perak, ya, 10 saset 129.000, kemudian beliau sembuh misalnya dari sakitnya, jadi mahal apa jadi murah? Jadi murah, ya. Jadi tergantung untuk apa itu produk, ya, bagaimana khasiatnya. Nah, jadi pengetahuan kita yang kurang. Kita menganggap bahwa kita perlu makan sesuatu, konsumsi sesuatu kalau kita sudah merasa sakit. Padahal itu sudah pada tingkat pengobatan, kuratif, kalau istilah dalam kedokteran kuratif, bukan preventif lagi, ya. Dan fakta yang lain sebetulnya banyak kasus yang bisa dicegah. Keropos tulang bisa dicegah nggak? Bisa dicegah. Kanker bisa dicegah nggak? Bisa dicegah. Penyakit jantung koroner bisa dicegah. Kalau kita lifestyle-nya bagus, konsumsi multivitaminnya kita bagus dan segala macam bagus, kita bisa mencegah penyakit itu. Tapi masyarakat umum itu tadi menunggu gejala muncul baru makan, baru konsumsi. Gejala sudah muncul, sudah sakit, baru mau konsumsi produk, sudah terlambat satu tingkat. Itulah kondisi yang kita hadapi sekarang ini. Jadi kita, tugas kita, ya, misi kita salah satunya adalah memberi informasi kepada orang, sebanyak mungkin orang, untuk tentang konsep pencegahan ini, sehingga kita bisa membantu banyak orang dalam bidang kesehatan, ya. Saya kasih contoh misalnya kayak gini. Pencegahan itu, orang kalau sakit jantung, ya, kalau orang sakit jantung dan penyakit jantungnya misalnya lumayan berat dan dia berobat, itu begitu berobat, ada yang bisa sembuh total, ada juga yang gejala sisa. Gejala sisa, dia nggak bisa lagi main badminton, dia nggak bisa lagi jogging, dia nggak bisa lagi jalan jauh segala macam karena dia sesak, karena kondisi jantungnya sudah lemah. Itu sudah terlambat namanya. Dan satu hal lagi yang saya mau sampaikan, bahwa produk kita yang saya sebut untuk pencegahan tadi sangat tepat. Kenapa? Produk kita juga jangan sampai kita salah artikan sebagai satu hal, sebagai obat dewa, ya. Atau produk kita mengatakan kalau orang misalnya kencing manis, gula darahnya 400, 500 gitu ya, dia sedang konsumsi obat dokter. Kemudian kita mengatakan cukup konsumsi kalsium dengan Citosan atau sekarang Diakon atau apa segala macam. Kemudian kita mengatakan saat itu stop obat dokternya. Saya tidak anjurkan demikian Bapak Ibu sekalian. Betul, dia membutuhkan produk kita. Tetapi kalau kita stop sekaligus saat itu dia dalam terapi, itu juga saya pikir tidak bijaksana. Jadi kita harus tahap demi tahap. Kenapa? Nanti saya ada penjelasannya. Nah, beberapa faktor penting penyebab penyakit di zaman modern ini. Gula, lemak, dan radikal bebas. Sekarang banyak sekali orang diabetes usia muda. Saya pernah ketemu orang diabetes usia 19 tahun, 21 tahun, dan segala macamnya. Memang betul ada faktor keturunan, ya. Tapi kalau dijaga terus sebetulnya itu nggak muncul. Jadi faktor eksternalnya, kalau dia menjaga tubuhnya, itu nggak muncul. Saya ambil contoh,
Siapa yang suka minum soft drink dan sebagainya? Termasuk saya. Tapi saya baru dengar Bapak Ibu sekalian, kalau kita minum 1 kaleng, itu sama dengan memasukkan gula seperti sebanyak 10 sendok teh. Jadi kalau Anda yang minum, wahai saya sendiri juga dan Bapak Ibu sekalian, mikir ya, kalau kita makin sering minum berarti kita makin dekat ke penghujung, ya, ke tempat peristirahatan yang selamanya. Lemak sekarang, kita lihat, Anda kalau makan fried chicken, berapa lemak yang dikonsumsi? Banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, goreng-gorengan, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sekarang rokok, Bapak Ibu jangan tunjuk tangan ya. Saya mendengar, kalau kita merokok, 1 batang rokok itu sama dengan memasukkan 3 triliun radikal bebas. Jadi bagi kita yang merokok malam ini, ya, walaupun merokok tidak mencegah Bapak Ibu sekalian menjadi bintang 8, tapi merokok itu mengandung bahaya yang luar biasa. Ya. Kemudian radikal bebas, dikatakan bahwa penyebab penyakit modern sekarang ini 95% karena radikal bebas. Nah, kita tepat sekali Bapak Ibu sekalian produk kita. Kenapa produk kita banyak sekali antioksidan, anti radikal bebas yang luar biasa. Nanti kita akan lihat, ya. Nah, itu gambarannya. Sekarang kita akan lihat mengapa pengobatan dari China unggul. Sejarahnya sudah terbukti Bapak Ibu sekalian dari 5.000 tahun yang lalu dan sudah dibukukan 2.500 tahun yang lalu dalam yang kita sebut The Yellow Emperor's Classics of Internal Medicine. Inilah yang dibeli oleh Tianxi dan sebagai menjadikan resep produk-produk kita yang kita konsumsi selama ini. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Standar pengobatannya kaisar. Jadi orang percobaannya masyarakatnya. Sekarang kalau kita lihat di teknologi modern bahwa standar percobaannya dari tikus, kemudian binatang, kemudian ke manusia baru kita konsumsi. Di sana langsung karena pengobatannya kaisar, ya. Prinsip keseimbangan, keharmonisan dan alami. Jadi kita tidak langsung misal sakit kepala, kalau kita makan obat anti sakit kepala kita bisa hilang, tetapi besok sakit kepala itu muncul lagi, ya. Dan mungkin saja berlawanan dengan alam, tetapi di kita prinsipnya ada keseimbangan, keharmonisan dan alami, ya. Kita dan lingkungan kita mengatasi dari akar penyakit, bukan akibat dari penyakit. Seperti saya katakan tadi bahwa kalau kita sakit kepala bukan hanya minum obat sakit kepala, tetapi kita mengatasi dasar penyakitnya. Menariknya Bapak Ibu sekalian, kita tidak usah beli teko tanah liat, merebus 3 gelas jadi 1 gelas, tidak perlu. Karena Tianxi sudah mempertemukan, sudah mengawinkan tradisi tradisional itu dengan teknologi modern. Traditional meet science. Itulah produk kita, sehingga dikemas dalam produk kapsul, saset yang mudah kita konsumsi. Tianxi bukan hanya memproduksi, tetapi dia punya badan research ya yang meneliti ramuan pengobatan Cina dan memproses serta mengemasnya menjadi produk nutrisi yang modern. Dia ada badan researchnya yang lengkap sekali, sehingga dia investasinya apa? Jutaan dolar Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Untuk penelitian. Penelitiannya itu melibatkan multidisiplin. Contoh, tabib tradisional China di sana, dokter yang modern, apoteker, saintis, ilmuwan, semua dilibatkan untuk penelitian tersebut. Ya, investasinya luar biasa. Tianxi mematenkan berbagai produknya di berbagai negara. Kita lihat Vigor luar biasa, ekstraksi kalsium kita luar biasa. Ya, jadi kita berada di perusahaan yang tepat dengan produk yang luar biasa. Kita tahu di Open Plan, Bapak Ibu bisa melihat bahwa John Hellerman, seorang ahli nutrisionis Amerika, mengatakan bahwa produk kesehatan kita suatu produk yang revolusioner dengan kesaksian yang luar biasa. Apalagi pengakuan dan sertifikasinya nasional dan internasional. Banyak sekali Bu. Kalau saya memasukkan jenis sertifikat yang diterima oleh Tianxi di dalam slide ini, waktu kita habis 1 jam. Ya, banyak sekali. Jadi saya cuplikan hanya beberapa. China Quality Certification Center for Export Import Commodity, itu penghargaannya. Kemudian ada FDA, Food and Drug Administration, ada TGA saya katakan tadi, kemudian ada Badan POM, ya termasuk dari Majelis Ulama Malaysia, pemerintahan Malaysia, ya. Nah, apa kelebihan produk kita? Khasiatnya nyata Bapak Ibu sekalian. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa produk kita bukan obat dewa, tetapi khasiatnya nyata sekali. Saya kasih 1 contoh. Mertua saya sebelum saya bergabung di bisnis ini punya keluhan kaku sendi bahu sebelah kanan, kemudian kropos tulang dan pegel-pegel lutut, insomnia, nggak bisa tidur. Beliau hanya mencoba, saya rekomendasikan beberapa produk, tetapi beliau hanya mencoba 1, yaitu kalsium nomor 1, Nutrien High Calcium Powder.
3 minggu kemudian sudah mulai bisa angkat. 1 bulan konsumsi 4 minggu itu les tanpa gejala apapun juga, tidurnya nyenyak dan pegel-pegelnya hilang semua. Nyata sekali Bapak Ibu sekalian, nyata sekali. Apalagi? Kedua, membangun keharmonisan tubuh dan mengatasi penyakit dari akarnya. Jadi bukan hanya timbul gejala A dicoret A-nya, timbul gejala B dicoret B-nya, bukan seperti itu, tetapi dari akarnya. Ya, kita tidak punya efek samping, kita produk herbal, tapi justru kita dapat nilai tambah. Contoh Bapak Ibu sekalian, kalau Anda minum anti-lipemekti dengan kondisi awal misalnya, waduh, saya asam urat ini, gitu ya. Anda cek asam uratnya agak tinggi, kemudian Anda minum anti-lipemekti. Bukan hanya asam urat yang hilang, tetapi mungkin berat badan Anda juga turun. Anda kelihatan sedikit lebih langsing, ya. Buang air Anda juga sedikit lebih lancar, ya. Darah Anda juga mungkin tekanan darahnya turun. Itu nilai tambah Bapak Ibu sekalian, bukan efek samping. Alami tanpa bahan pengawet. Kemasan dan cita rasanya modern, sudah dikemas dalam bentuk tertentu, eksklusif dan berkualitas. Ya, Anda lihat kemasan kalsium luar biasa. Anda lihat kemasan, kalau Anda buka botol apapun juga yang dalam bentuk kapsul, susah sekali untuk buka itu karena dikemas sangat baik sekali. Bebas pemalsuan dan pengoplosan. Jadi kita tidak dioplos segala macam kayak gitu. Saya baca di satu artikel bahwa produk herbal kita, kualitas herbalnya, konsentrasinya, jadi kita tidak ada penambah misalnya tambah tepung, tidak ada sama sekali. Dan bahkan nilai produk kita, kualitas produk herbal kita 6 kali lebih tinggi daripada produk herbal rata-rata. Ya. Oke. Next. Nah, ini cepat aja Pak. Nah, sistem kerja produk Tianxi dengan teknologi modern, ini dia prinsipnya tadi. Cleansing, replenishing, strengthening, balancing. Karena itu tadi saya katakan, kalau seseorang menjalankan suatu terapi, misalnya penyakit jantung dan segala macamnya, kita nggak bisa menggantikan terapi itu. Dan di produk kita pun ditulis bahwa ini bukan untuk mengganti terapi apapun juga, betul? Ya, jadi prinsipnya ini pembersihan. Kita membersihkan badan kita dari racun. Contoh, Anda tahu produk Bio Slim? Ya, itu ada 2 komponen, Bio Detox dan Bio Slim. Bukan saya yang minum, tetapi istri saya. Jadi saya tahu. Saya kan sudah cukup langsing. Jadi di detox dulu 4 hari, kemudian hari kelima baru slimnya. Ya, nah ini cleansing, kemudian replenishing, mengganti sumber-sumber mineral tubuh yang sudah hilang, kalsium yang hilang, zinc yang hilang, dan segala macam yang hilang. Kemudian strengthening, penguatan, ya, memberi energi kepada tubuh kita. Ya, dan sistem imunitas kita. Sistem imunitas itu sistem kekebalan Bapak Ibu sekalian, ya. Dan balancing. Jadi dia membalancing, menyeimbangkan sistem tubuh kita secara umum. Luar biasa produk kita. Inilah kerjanya. Dan pada banyak orang yang mengalami tahap kedua, ya, replenishing dan strengthening, orang kadang-kadang timbul reaksi. Contoh, saya pernah ngalamin seorang ibu umur 50-an tahun, dia keropos tulang berat. Kemudian dia konsumsi kalsium, 1 minggu kemudian timbul reaksi. Jadi nyeri di tulang punggung, kemudian maaf, ini buang air besarnya bau sekali. Kemudian suaminya SMS saya, dia mengatakan, Pak, luar biasa produk Tianxi. Saya membaca semua yang dialami istri saya, itu ada tertulis tentang produk ini, bahwa istri saya akan mengalami suatu reaksi, ya, reaksi itu bisa macam-macam. Beliau mengalami reaksi nyeri di tulang punggung, tapi sesudah 1 minggu kemudian sehat walafiat. Ya, itu reaksi. Ya. Bukan efek samping, ya, bukan efek samping. Apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita sebagai nutrisi? Pertama, menurut WHO, tubuh kita membutuhkan 2 macam nutrisi, yaitu nutrisi makro, misalnya karbohidrat, protein, lemak. Kita nggak usah ngomong lagi. Kalau misalnya Anda lapar, Anda tinggal cari mana gudeg, ya kan? Kalau Jogja cari, atau Anda singgah di McD, Anda singgah di Kentucky, dan singgah di mana-mana, Anda bisa kenyang dengan nutrisi makro. Tapi pertanyaannya, apakah Anda sudah makan nutrisi mikronya? Kalau kita makan junk food, hamburger dan segala macamnya itu, justru mineral kita terkuras. Kalau kita minum Coca-Cola terus, itu mineral kita terkuras. Nah, kita perlu nutrisi mikro. Nutrisi mikro itu adalah vitamin dan mineral.
luar biasanya tubuh kita tidak bisa membentuk nutrisi mikro itu. Kita harus masuk dari luar. Kalau nggak masuk dari luar, nggak dapat. Nah, kenapa disebut mikro? Kan dibutuhkan dalam jumlah kecil. Dibutuhkannya tingkat seluler, tingkat sel, bukan bukan yang makro. Kekurangan tidak langsung dirasakan. Mungkin 5 tahun kemudian, 15 tahun kemudian baru kita kerasa. Kita melihat banyak di textbook kedokteran juga banyak diperlihatkan bahwa kalau orang yang misalnya kekurangan kalsium, kalau sudah usia 50 tahunan, osteoporosis, keropos tulang, apalagi tulang belakang, lama-lama orang menjadi bongkok, lebih pendek. Nah, itu 5-15 tahun kemudian baru kelihatan. Ya kalau kita sudah kayak gini, nanti kita kembali ke habitatnya. Kita banyak ketemu saudara-saudara kita juga yang kayak gini nanti, ya. Jadi itu tidak benar kalau kita tidak membutuhkan nutrisi mikro. Walah, saya kan nggak sakit, ya kan? Saya kan masih usia 25 tahun, 22 tahun, ya, remaja-remaja putri, terutama, ya. Saya nggak butuh kalsium, ibu saya aja yang butuh kalsium. Nanti tak tunjukin, Anda butuh kalsium apa enggak, ya. Nah, kekurangan zat mikro itu disebut silent killer. Pelan tapi pasti. Seperti konsep marketing plan kita. Pelan tapi pasti. Tapi arahnya beda Bapak Ibu sekalian. Yang satu menuju BMW, yang satu menuju ke bawah. Nah, program mineral WHO 2001 sampai 2010. Kita tepat sekali Bapak Ibu sekalian, ya. Dan asupan kalsium harian kita sangat minim. Itu faktanya. 80% penduduk Amerika katanya defisiensi mineral. Nah, apalagi kita di Amerika sana yang makan keju pagi siang malam mungkin. Nah, sekarang kita di Jogja, kapan Anda terakhir lihat keju? Nah, salah satu produk yang terpenting adalah kalsium. Bapak Ibu sekalian, kalsium itu suatu mineral yang luar biasa, yang tanpa kita sadari sebetulnya kita membutuhkan dalam jumlah yang tinggi sekali. Kita akan lihat kalsium itu di mana aja. Kalsium itu 99% dalam jaringan keras, seperti tulang dan gigi. Betul sekali, 99% di situ depositnya. Tapi masalahnya 1% dalam jaringan lunak, dalam pembuluh darah, di luar tulang dan gigi. Yang jadi masalahnya kalau 1% kurang, dia nyedot. Asupan kurang, dia nyedot dari tulang. Lama-lama terjadi keropos tulang. Ya, nah fungsinya apa saja yang 1% dalam tubuh itu? Bisa pengaruhnya terhadap jantung, bisa kesuburan. Saya yakin di Jogja juga banyak kesaksian tentang orang sakit jantung yang bisa kita pulihkan dengan konsumsi produk kita. Orang yang mandul selama ini dengan konsumsi kalsium, saya punya kesaksian di Banjarmasin 18 tahun orang tidak punya keturunan. Sudah menikah 18 tahun, sekarang sudah melahirkan. 2 minggu yang lalu saya dengar di kesaksian di Open Plan Jakarta, 9 tahun sepasang suami istri tidak punya keturunan, sekarang sudah hamil 2 bulan. Banyak lagi kesaksian. Saya punya grup di daerah Pantura, daerah Sukamandi, daerah Karawang sana itu, ya. Subang, bukan dia senang mandi, enggak, memang daerahnya Sukamandi gitu deh. 10 tahun enggak punya anak Bapak Ibu sekalian. Sekarang sudah melahirkan. Kesaksiannya luar biasa. Untuk pertumbuhan dari janin sampai manula, untuk kontraksi otot kita, untuk orang kencing manis, ya, kita punya kalsiumnya untuk daya tahan tubuh kita, ya, untuk daya tahan tubuh kita. Terutama kalau daya tahan tubuh ini, kalau saya alamin sendiri, kalau Anda rutin konsumsi, misalnya saya rutin konsumsi Cordyceps, ya, saya rutin konsumsi zinc, anak-anak saya juga kalsium chewable, ya, walaupun tidak setiap hari saya konsumsi kalsium yang saset, ya. Nah, kalau kita lagi sakit, ya, saya pernah coba. Kalau kita minum Cordyceps dengan zinc saja, sembuh, tapi lebih lambat. Tapi kalau kita minum Cordyceps, zinc, kalsium, itu lebih cepat. Sistem imunitas kita. Kemudian elastisitas pembuluh darah kita. Sehingga kalau pembuluh darah kita elastis, itu kita lebih lambat menuju sakit jantung, kita lebih lambat menuju darah tinggi, lebih lambat menuju kolesterol dan segala macamnya. Sehingga kita lebih lama menikmati BMW-nya dan passive income kita. Dan regulasi kolesterol. Ada satu artikel di Kompas, kalsium berperanan penting dalam metabolisme kolesterol. Sehingga kalau orang yang kekurangan kalsium, bisa-bisa orang itu kolesterolnya tinggi sekali. Ya, bisa seperti itu. Dan lain-lain, banyak lagi. Intinya dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Bagaimana kita memenuhi 1% kalsium dalam jaringan lunak tersebut? Ada dua cara Bapak Ibu sekalian. Pertama, dari asupan makanan atau suplemen kalsium. Kedua, diambil dari tulang. Nah, Bapak Ibu pilih yang mana? Kalau saya pilih yang nomor 1, dari asupan makanan atau suplemen kalsium. Ya, daripada diambil dari tulang, kita jadi keropos tulang. Nah, osteoporosis itu ternyata terjemahannya apa? Pencuri. Ya, pencuri pernah nggak datang ngetok pintu dulu? Gue mau malingin rumah lo. Enggak kan? Dia masuk kapan saja. Dia nggak ngomong kasih tahu kita. Ya. Jadi seperti pencuri kalau keropos tulang itu. Silent disease. Penyakit yang nggak ada gejalanya. Itu osteoporosis. Kenapa terjadi osteoporosis? Karena kurang kalsium. Kita mengatakan bahwa kita masih muda, kalsium kita masih cukup, tulang kita masih kuat. Bukti mengatakan bahwa setelah usia 20 tahun kita akan kehilangan 1% kalsium per tahun. Jadi begitu Anda menginjak usia 21 tahun, itu dengan asupan kalsium yang baik, itu pun Anda loss kalsium secara alami 1% per tahun. Nah, kalau usia 50 tahun sudah kehilangan berapa puluh persen kalsium? 30% kan? Luar biasa. Apalagi sesudah usia 30 tahun jumlah sel tulang yang merusak itu lebih tinggi dari jumlah sel yang tumbuh. Nah, keropos tulang juga. Walaupun demikian, osteoporosis itu bisa menyerang semua umur. Dari anak kecil sampai manula. Anak kecil misalnya pertumbuhannya nggak benar, pertumbuhan kakinya O atau X. Nah, ini dia. Masalahnya adalah dianggap sebagai gejala alam yang pasti dialami oleh setiap orang. Sama halnya dengan yang Pak Luis pernah mengatakan kepada dalam satu seminar bahwa kenapa orang nggak mau menjalankan bisnis ini? Takut memperbaiki garis keturunan. Jadi kalau garis keturunan mengatakan maaf bajai, ya bajai. Kalau BMW itu merusak garis keturunan. Begitu juga tentang produk kita. Kalau kita mengalami osteoporosis di usia tua, ya sudah garis lah, sudah memang seperti itu perjalanan hidup saya. Tidak Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak demikian. Itu bukan gejala alam. Itu bisa kita cegah. Kita bisa cegah dengan produk kita. Jadi perbaiki garis keturunan dengan konsumsi kalsium. Nah, itu yang betul. Ya. Bukan keropos tulang diterima sebagai gejala alam dan itu sudah garis keturunan, bukan. Ya. Setiap orang bisa mencegah osteoporosis. Nah, saya kasih data dan faktanya dari beberapa negara. Ancaman utama dari 44 juta penduduk Amerika dan 60%-nya wanita. Ya, kenapa wanita? Karena struktur tulang wanita itu memang jauh lebih kecil dibandingkan struktur tulang laki-laki. Dan wanita mengalami menstruasi setiap bulannya, kalsium ikut loss, dan hamil, melahirkan, itu juga mengurangi kalsium kita. Jadi makin sering turun mesin, makin banyak kalsium yang harus dikonsumsi. Ya, itu faktanya Bapak Ibu sekalian. 10 juta sudah osteoporosis dan 34 juta low bone mass itu. Jadi struktur tulangnya sudah tipis walaupun belum osteoporosis. Nah, ini disebut osteoporosis related fracture. Jadi patah tulang yang enggak normal. Contoh gini, saya turun dari sini, kemudian kepelitak, patah. Kalau orang kampung mengatakan kesambet gitu kan. Padahal enggak Bapak Ibu sekalian. Itu kalau turun cuman 20 cm kayak gini kemudian patah tulang, itu namanya fraktur karena keropos tulang yang seharusnya nggak patah gitu kan. Tangan kita aja kalau orang lihat Anda pesilat gitu, ceger segala macam es panjang itu kok tulangnya nggak patah gitu. Ini kita ke situ sedikit aja udah patah tulangnya, ya. Jadi osteoporosis related fracture. Jadi patah tulang yang berhubungan dengan keropos tulang. Kejadiannya wanita 1:2. Nah, tinggi sekali. Semoga Anda bisa tidur nyenyak tetap malam ini ya. Saya ada baca di satu jurnal perawat dari Amerika. Ada seorang wanita Amerika usia 51 tahun. Di sana tuh banyak rumah panggung katanya, ada sedikit tangga. Nah, dia turun dari tangga rumahnya beberapa seperti ini tadi, kepelitak patah. Dia periksa ke rumah sakit, patah tulang. Kenapa? Keropos tulang, osteoporosis. Dia kaget. Saya masuk rumah sakit itu 30 tahun yang lalu, nggak kena rumah sakit sejak anak yang paling kecilnya melahirkan. Sejak itu saya nggak pernah ketemu rumah sakit. Orang Amerika keropos tulang. Pria 1:8. Jadi kita pun tidak terlepas. Kenapa kita lebih sedikit? Karena struktur tulang kita lebih kuat. Ya, setiap tahun 80.000 pria Amerika menderita patah tulang pinggul. Di Inggris 1 di antara 4 orang
wanita osteoporosis. Setiap tahun 1,5 juta kasus patah tulang akibat osteoporosis di Amerika. 300.000 tulang panggul gitu ya, 700.000 tulang belakang, 250.000 tulang pergelangan, 300.000 di tempat lain. Kayak apa aja gitu ya. Nah, data di kita nggak ada. Kita nggak punya data yang real. Berapa kejadian patah tulang yang seperti ini di kita. Tapi makin banyak wanita sekarang patah bongkol tulang pinggul itu. Usia 60 tahun ke atas banyak sekali. Dan itu repot sekali, harus jalanin operasi dan segala macamnya. Ya, tinggi sekali insidensi patah tulang. Orang Asia lebih rentan karena struktur tulangnya lebih kecil dan pola makannya seperti itu tadi saya katakan tadi kan. Pola makannya pagi padang, siang gudeg. Wah, sehat sekali. Sehat sekali, ya. Di Hong Kong diperkirakan 247 kasus per 100.000 penduduk patah tulang pinggul. Di mana lagi? Di Singapura 4 orang per hari usia di atas 50 tahun patah tulang pinggul. Nah, di Singapura Bapak Ibu sekalian, ini makin dekat kan? Jadi kita, kalau ini 4, kita berapa gitu? Ya kan bisa lebih tinggi Bapak Ibu. Ya, meningkat 2 kali lipat dari 5 tahun yang lalu. Yakin karena pola makan dan lifestyle. Ya, kalau orang kantoran sibuk segala macam, pergi pagi pulang petang, mana sempat konsumsi nutrisi yang seimbang? Ya, belum lagi stresnya. Nah, menurut World Summit of Osteoporosis, 200 juta penduduk dunia osteoporosis. Nah, tanda-tanda kekurangan kalsium itu apa aja? Banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi, kehilangan energi, mudah lelah, kehilangan taste atau rasa kecap, nggak nafsu makan dan segala macamnya, gejala umum di saluran cerna misalnya mual, muntah, sembelit, ya, insomnia, nggak bisa tidur, ya. Bayi sering rewel dan segala macamnya, anak-anak bumbu-bumbunya nutupnya lambat, bentuk dadanya seperti burung segala macam, kakinya O atau X gitu ya. Ini bisa seperti ini gejalanya Bapak Ibu sekalian. Hanya jangan dibalik. Kalau kita ketemu insomnia, osteoporosis. Mudah lelah, osteoporosis. Bukan seperti itu, ya. Jadi hal ini bisa karena osteoporosis, kekurangan kalsium, ya. Remaja tidak bergairah, sering kram, sakit pada tulang belakang, mudah flu, mudah alergi. Jadi kalau kita lihat rekan kita, partner bisnis kita, mudah lelah dan segala macamnya, yakin itu langkah ke-6 belum dijalankan. Mudah flu, mudah alergi, ya. Saya alergi Bapak Ibu sekalian, saya alergi, saya radang sinus, sampai timbul radang sinus. Saya terbantu sekali dengan produk ini, kalsium dan Cordyceps. Pada awalnya saya konsumsi terus-menerus sekitar 1,5 bulan Cordyceps. Radang sinus saya reda dan alergi saya masih, tapi sangat jauh derajatnya. Dulu kalau ruangan seperti ini, wah, Bapak Ibu bisa dengar 5 kata saya 1 kali bersin. 5 kata 1 bersin, 5 kata 1 bersin gitu kan. Jadi luar biasa, tapi sekarang sangat ditekan alergi itu. Ya, luar biasa. Dewasa apa? Ada orang sering kram, ya, mudah keropos gigi, ya. Anda lagi ngobrol, enak-enak ngobrol, tahu-tahu satu pluk. Lepas, ya. Ada kejadian seperti itu, keropos tulang, ya. Mudah flu, ya, mudah alergi juga, mudah kaget. Ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mudah kaget, itu dia. Kalau wanita hamil, dia sering kram, ya, tekanan darahnya naik, ya. Dan tanda-tanda fisik dari kehamilannya tidak sesuai dengan umurnya, bisa terjadi seperti itu, ya. Nah, orang tua apa? Mudah terjadi pertumbuhan jaringan yang abnormal, tumor atau karang gigi, atau kalau kita katakan bahwa di sendi-sendi kita suka tumbuh tulang di luar tulang, ya. Kalau kedokteran kita sebut mungkin osteofit, jadi satu tulang, kemudian pengapuran. Jadi pengapuran sebetulnya efek lanjut dari kekurangan kalsium. Kenapa? Karena kalau kalsium, kalau kita mengambil darah kita mengambil kalsium dari tulang, ya, kalsium yang dari tulang itu dia mudah sekali berikatan dengan lemak. Jadi kalsiumnya bukan seperti kualitas kalsium yang baik lagi. Dia berikatan dengan lemak dan mudah mengendap. Dikembalikan lagi, ya, pengapuran. Sering terjadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus
memperkenalkan konsep ini, kita memperkenalkan kepada masyarakat. Bukan hanya BMW di sini, tetapi Anda juga sehat. Kalsium juga sifatnya basah. Jadi dia mengatur keseimbangan asam basa tubuh kita. Sehingga kalau kita sering timbul karang gigi, itu kita bisa bantu dengan kalsium kita, ya, karena dia mencegah keseimbangan asam basa. Nah, apa yang harus kita konsumsi? Bapak Ibu sekalian, banyak sekali saya katakan tadi, konsumsi susu dan keju dan makanan berkalsium lainnya belum bisa memenuhi kebutuhan kalsium sehari-hari. Itu kenyataannya. Saya tadi cerita seorang di Amerika tadi patah tulang seperti itu. Kalau kita seperti kali lagi, sekarang siapa yang hari ini minum segelas susu? Tidak ada. Apalagi kalau 10 gelas susu, ya kan? Nah, kita tahu kalau kita minum 1 saset Nutrien High Calcium Powder, itu kita mendapatkan 400 mg kalsium. Itu sama dengan kira-kira 4 gelas susu. Ya. Nah, sekarang kalau kita kebutuhan kalsium kita nanti kita lihat sekitar 1000 mg, berarti kalau untuk memenuhi itu kita harus minum 2,5 saset kan? Enteng Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda konversikan dalam berapa gelas susu? Berapa? 10 gelas ya. Nah, Anda pilih kemana? Kalau Anda pilih kalsium, saya yakin, maksud saya Nutrien High Calcium Powder dari Tianxi, saya yakin tidak akan melar ke kiri kanan. Tapi kalau Anda minum 10 gelas susu sehari, Anda siap-siap besok ke Jogja, department store segala macamnya, karena melar kiri kanan. Dan ibu-ibu melar kiri kanan, bapaknya yang protes. Jadi kita dapat lemaknya juga, kita dapat gemuknya juga, ya kan? Itu. Nah, untuk memenuhi 1000 mg kalsium per hari, kita harus konsumsi ada susu mungkin sekitar 2 galon, bayam 11 kilo, kubis 11 kilo. Kalau daging sapi kira-kira ya 13 kilo atau 7 kilo ayam, 8 kilo nasi. Anda berhak untuk memilih salah satu dari ini. Pertanyaannya adalah, sanggupkah kita? Dan khusus untuk susu sapi, itu ada Dr. Oski dari John Hopkins University Amerika mengatakan bahwa susu sapi itu mengandung lemak jenuh dan susu sapi sering terkontaminasi antibiotik. Bisa menyebabkan alergi dan masalah pencernaan kita. Itu karena masalah perawatan kesehatan sapinya sendiri. Antibiotik. Ya, bisa menimbulkan resistensi. Bisa terkontaminasi dengan susunya, sehingga yang susu yang kita minum juga sudah susu yang terkontaminasi. Bukan berarti kita tidak boleh minum susu sapi Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita nggak minum susu sapi, kita mau minum susu apa lagi? Ya, kalau Anda minum kopi, ya tentu susu sapi gitu kan. Dengan pola makan gizi yang seimbang, ya, asupan kalsium kita maksimal paling-paling 280 sampai 320 mg per hari. Ya, jadi kita defisit sekitar 700 mg per hari, ya. Sehingga kesimpulannya adalah kita perlu suplemen kalsium. Berapa kebutuhan kalsium tubuh kita? Di Amerika, diet hariannya memperkenalkan bahwa 1000 mg per hari untuk usia 19 sampai 50 tahun dan 1200 mg untuk usia di atas 50 tahun. Menurut reference nutrient intake-nya itu usia 1 sampai 10 tahun 800 mg. Jadi anak-anak sudah butuh kalsium yang tinggi Bapak Ibu sekalian karena untuk pertumbuhannya. Usia 11 sampai 24 tahun 1200. Untuk hamil dan menyusui 1400 mg kalsium. Indonesia sekitar 800 sampai 1000 mg per hari. Laki-laki umumnya sedikit lebih rendah, ya, sekitar 800 mg dan 1200 mg untuk wanita hamil dan menopause. Nah, kita banyak ditanya, saya yakin Bapak Ibu juga sering ditanya, "Pak, bagaimana kalau kelebihan kalsium?" Ya kan? Gimana kalau kelebihan kalsium? Disimpan di mana? Saya baca di satu buku dikatakan bahwa kalau kita intake kalsium sampai 2,5 gram per hari itu tidak punya efek apa-apa. Ya, di textbook kedokteran saya pernah baca seperti itu. Jadi aman. Kalau kita konsumsi kalsium yang benar, ya. Nah, bagaimana kalsium yang benar kita akan lihat nanti. Nah, ini dia. Bagaimana suplemen kalsium yang baik itu? Dia harus memenuhi beberapa kriteria Bapak Ibu sekalian. 1, kandungan kalsiumnya tinggi, mudah diserap, efisiensinya tinggi. Memenuhi nggak kalsium kita? Kandungan kalsium kita tinggi, mudah diserap 95% dan efisiensinya tinggi. Kita nggak perlu minum banyak-banyak sampai 10 saset sehari. Ya, 2, pH-nya seimbang, efek sampingnya nggak ada, mudah dikonsumsi dan dibawa. Ya, menyangkut efek samping itu, kita harus hati-hati menyeduh kalsium kita. Kita tidak boleh menyeduh dengan air panas. Ya, kalau kita seduh dengan air panas, ikatan organik kalsium kita akan
rusak, ya, sehingga penyerapannya juga akan terganggu, ya. Mudah dikonsumsi dan dibawa. Nah, di dalam sediaan kalsium kita selain terkandung kalsium juga terkandung asam amino, multivitamin dan elemen mikro yang lain, trace elemen. Ya, banyak sekali. Jadi, kalau kita sudah konsumsi satu nutrien high kalsium atau children nutrien high kalsium atau hyperglycemia high kalsium atau chewable, kita nggak usah konsumsi multivitamin yang lain lagi. Ya, karena sudah terkandung di dalamnya semua. Keistimewaannya apa kalsium kita? Bahannya apa? Menggunakan tulang belakang sapi yang hidup di daerah Mongolia dalam, yang bersih dan bebas polusi. Jadi dirawat secara alami, natural, tidak diberi antibiotik dan segala macamnya. Ya, jadi natural. Teknik pengelolaannya dengan teknologi degradasi bioenzim modern. Ya, jadi bukan dengan pemanasan. Kalau dengan pemanasan kalsium kita bisa rusak. Ya, dan komposisi utamanya adalah kalsium chelat asam amino. Nah, kalsium chelat ini suatu ikatan, ya. Itu yang chelat itu berasal dari bahasa Yunani, tapi saya bingung bacanya. Kalau dieja bahasa Indonesia ya kayak gini, chele gitu, kayak gitu. Nah, itu bahasa Yunani. Itu seperti jepit kepiting, itu ikatan yang stabil, tidak mudah lepas. Itu ikatan organik kalsium kita. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya penyerapannya baik, lebih baik, dan bioavailability-nya bagus. Jadi penerimaan oleh tubuh kita juga baik. Nah, itu kita punya kalsium chelat asam amino. Ya, saya lupa nomor patennya dari US patennya. Ya, daya serapnya tinggi 95%. Nah, penyerapan ini juga berkaitan dengan apa yang dikeluhkan orang. Kalau misalnya saya pernah batu ginjal, boleh nggak saya minum kalsium ini? Boleh. Kenapa? Karena penyerapannya tinggi. Dia tidak mengendap di ginjal. 5% itu dibuang lewat kotoran. Kalau orang sudah menderita ginjalnya berat sekali gitu ya, cuci darah hampir setiap hari kayak gitu, Anda harus hati-hati juga. Ya, tapi itu pun setengah saset, nggak apa-apa. Dan dia mengandung asam amino, multivitamin dan trace elemen yang lengkap. Mengandung mangan, zinc, zat besi, magnesium dan yodium. Ya, ini juga selain trace elemen yang dibutuhkan tubuh kita juga menjaga keseimbangan sehingga penyerapan kalsium kita lebih baik. Perbandingan kalsium dan fosfornya 2:1 itu standar internasional sehingga penyerapannya sangat baik. Ya, kemudian mendapatkan rekomendasi dari USP. Ini kepanjangannya itu saya nggak lengkap ini, United States Pharmacopeia Safety Corporation. Jadi ini standar dari Amerika sehingga produk itu boleh diedarkan di sana. Mengandung inulin, serat yang larut. Jadi kalau orang sembelit boleh nggak minum kalsium kita? Boleh minum kalsium kita karena kita mengandung inulin itu, serat yang larut. Ya, sehingga membantu buang air kita. Mengandung bubuk kokoa. Bubuk kokoa itu antioksidan yang sangat baik sehingga dia mempunyai efek relaksasi atau pelebaran dari pembuluh darah. Ya, itu mengandung bubuk kokoa. Dia suatu antioksidan yang sangat baik. Jadi kalau kita konsumsi produk PNC, kalsium dan yang lainnya sebagai antioksidan, itu adalah bagian dari kita menjaga kita hidup tidak di lingkungan yang natural, yang bebas dari radikal bebas dari polusi, bebas dari apa segala macamnya. Jadi kita bukan hidup di gelas kaca, ya kan? Nah, sehingga kita butuh produk-produk seperti ini. Kita butuh kalsium, kita butuh produk cordyceps, kita butuh beneficial, kita butuh zinc dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat, ya. Dan kalsium kita spesifik, ada untuk orang dewasa, ada untuk anak-anak, dan ada untuk penderita diabetes, ya. Anda untuk traveling, Anda cukup bawa chewable kalsium, ya. Kalsium kita organik. Nah, ini dia, satu sifat dasar kalsium, mengendap. Satu sifat dasar kalsium mengendap. Makin rendah penyerapan kalsium kita, makin tinggi pengendapannya sehingga kita butuh minum air banyak sekali, ya. Dengan penyerapan di atas 90% saja kita butuh minum air 8 sampai 10 gelas sehari. Normal seperti kita minum air 8-10 gelas sehari kan? Pasti, ya. Makin banyak presentasi, makin banyak air yang diminum, ya kan? Makin rendah penyerapan kalsium, maka semakin banyak air minum yang dibutuhkan karena dasarnya adalah mengendap, ya. Pembuangan bukan hanya keluar ke tubuh kita. Jadi pembuangan kalsium bukan hanya ke tubuh kita, tetapi juga ke target organ. Nah, inilah masalahnya. Kalau kita konsumsi kalsium yang penyerapannya tidak baik, dia juga keluar ke target organ. Apa saja? Tulang, ginjal, pembuluh darah kita, usus kita, jadi pengapuran dan lain sebagainya, batu ginjal, ya. Itu yang nggak aman kalau penyerapannya rendah. Jadi penyerapan kalsium kita
aman sekali, di atas 95%. Ya, sehingga kalsium kita aman untuk orang-orang dengan kasus batu ginjal, batu empedu, dan lain sebagainya. Zinc. Zinc ini kecil-kecil heboh loh. Dia suatu mineral mikro, trace element. Dia dibutuhkan dalam jumlah kecil, tetapi tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Ya, zinc kita adalah suatu zinc laktat, dan dia merupakan suatu zinc organik, mengandung bubuk protein, protein powder dan glukosa untuk meningkatkan penyerapan zinc. Nah, ini. Jadi dia mengandung bubuk protein, glukosa untuk supaya penyerapannya lebih baik. Dan kita merupakan suatu zinc organik, ya. Nah, manfaat zinc itu apa aja? Pertumbuhan, karena sangat berperan terhadap kerja 200 macam enzim, ya, sebagai katalisator. Jadi zinc itu seperti kalau kita membentuk suatu kepanitiaan, suatu organisasi, ada sesi umumnya kan, pembantu umumnya kan. Kalau nggak ada pembantu umumnya itu nggak jalan. Nah, zinc itu katalisatornya seperti pembantu umumnya itu, ya. Kalau nggak ada dia, 200 enzim nggak bekerja. Itu fungsi zinc. Apalagi metabolisme hormon, ya. Kesuburan seperti saksian yang saya berikan tadi, ya. Akibat dari kekurangan zinc bisa kerdil atau bahkan raksasa. Metabolismenya kenapa bisa jadi raksasa? Kenapa? Karena metabolisme terlalu cepat. Nggak ada zinc yang mengontrol hormon pertumbuhannya. Bablas. Fisiknya gede, tapi kosong. Itu kekurangan zinc. Reproduksi, fertilitas seperti saya sebut tadi. Daya tahan tubuh kita mudah kena sariawan, infeksi ringan seperti itu. Mulut kita kan nggak steril. Mulut kita kan penuh kuman. Fungsi endokrin hormonal, ya, seperti diabetes. Ya, ini hubungan zinc itu dengan aktivasi hormon insulin yang dibutuhkan untuk mengatur gula darah kita, ya. Apalagi sistem saraf, ya. Apalagi keseimbangan cairan tubuh kita, ya. Jadi hampir semua tubuh kita, metabolisme tubuh kita membutuhkan zinc sebagai katalisatornya. Menariknya zinc kita saya katakan tadi suatu zinc laktat, dan penyerapannya ini tinggi sekali. Dia tidak mengiritasi lambung, ya, walaupun digunakan dalam jangka panjang. Jadi kalau kita perut kosong kita minum zinc, nggak mengiritasi lambung. Orang sakit mah juga aman konsumsi zinc kita, karena zinc kita zinc laktat, ya. Ada beberapa jenis zinc yang punya efek iritasi lambung. Nah, zinc ini disebut flower of life, ya, bunga kehidupan. Tidak ada zinc juga termasuk tidak ada saya di sini, tidak ada Bapak Ibu sekalian malam ini di sini, juga temannya tadi kalsium, ya. Karena kecebong kecil itu pun butuh kalsium, ya. Sel telur yang bulat itu juga butuh kalsium, ya. Tidak ada dua itu semua, tidak ada kalsium, tidak ada zinc, tidak ada kita penerima BMW malam ini, ya. Nah, faktanya di Asia banyak anak-anak dan dewasa kekurangan zinc. Jadi gini, kekurangan zinc itu tidak sengaja karena makanan kita. Kita makan yang cepat saji sekarang, makan yang diolah dengan pemanasan yang tinggi sekali, sehingga zinc kita udah, mineral itu bukan hanya zinc, hilang semuanya. Anak-anak rentan sekali Bapak Ibu sekalian. Anak-anak rentan sekali. Jadi saya rutin sekali memberi zinc kepada anak saya yang kecil usia. Saya punya 2 anak, yang satu 4 tahun, yang satu 8 tahun. Dua-duanya laki-laki. Yang 4 tahun itu saya kasih 1 hari 1 kapsul zinc, yang 8 tahun itu 2 kapsul zinc setiap harinya rutin, ya, selain cordyceps, kalsium, ya. Nah, ada hal yang menarik Bapak Ibu sekalian. Konsumsi zinc itu tidak boleh bersamaan dengan jagung, ya, karena jagung itu mengandung asam klorat, chloric acid yang mengikat zinc, sehingga penyerapan zinc terganggu. Nah, itu dia menariknya, ya. Tidak boleh kita konsumsi dengan jagung. Kalau Anda makan jagung bakar, tunggu 2 jam kemudian baru minum zinc, ya. Beberapa jenis zinc yang saya sebut tadi, bahwa zinc gluconas penyerapannya bagus, tapi mengiritasi lambung dan usus, kadang-kadang bikin sembelit. Kalau zinc sulfat paling iritasi terhadap lambung, dan kadang-kadang digunakan untuk menginduksi timbulnya muntah. Kalau orang keracunan itu suruh minum zinc sulfat karena merangsang lambung, dia muntah. Nah, itu zinc sulfat fungsinya. Kita bukan zinc itu, kita zinc laktat, ya, zinc organik yang penyerapannya bagus dan tidak mengiritasi lambung. Nah, kalau orang yang mengalami radang usus sering mengalami defisiensi zinc. Kenapa? Walaupun intake-nya cukup, penyerapannya terganggu pada orang infeksi usus. Penyerapan zinc itu terganggu, ya. Peranan lain dari zinc untuk penglihatan mata, ya, untuk nafsu makan. Nah, nafsu makan ini berhubungan dengan proses pengecapan.
dia melapisi selaput lendir di lidah kita yang kita sebut taste bud. Itu untuk pengecapan, memperbaiki rasa kecap kita sehingga nafsu makan kita juga naik. Itu terutama untuk anak-anak. Yang dewasa kita tidak bicarakan di situ. Kita juga dia memperbaiki daya ingat, ya, untuk penyembuhan luka. Dulu di medis ada yang disebut zinc salve untuk penyembuhan luka. Jadi dia juga berperanan untuk penyembuhan luka. Untuk radang kulit, eksem, jerawat. Nah, Anda yang ibu-ibu kurang zinc, nanti pulang cermin dulu. Kalau ada jerawat dan segala macamnya, bisa saja itu kekurangan mineral, salah satunya zinc. Dan ada satu saya lihat bahwa satu penyakit kulit yang hebat sekali karena kekurangan zinc itu, ya. Oral ulcer ini seperti sariawan, ulkus, luka di dalam mulut, ya, menyangkut daya tahan tubuh lokal. Daya tahan tubuh lokal di dalam mulut. Itu zinc juga berperan di situ. Nah, jadi kalau kita orang-orang di rumah sakit yang lama sekali tidak makan, harus puasa, makanannya lewat infus yang mengandung asam amino dan lemak dan glukosa, itu cenderung sekali kekurangan zinc dan juga kalsium. Ya, orang yang pernah dirawat lama di rumah sakit, lama puasa, ya, itu butuh sekali zinc, butuh sekali kalsium. Ya. Dan asam pitat itu yang ditemukan dalam grains itu padi-padian, ya, beans itu kacang-kacangan juga menghambat penyerapan zinc. Jadi kalau kita juga kalau konsumsi zinc jangan barengan kacang-kacangan seperti itu. Kasih jarak. Ya, lebih baik perut kosong, ya. Nah, defisiensi dari zinc itu akan mengurangi rasa kecap kita, juga akan mengurangi penciuman kita. Jadi sudah pakai parfum sebanyak setengah botol, kita juga tidak mencium apa-apa. Nah, kita hati-hati. Ya. Dan kematangan seksual juga akan terganggu, ya. Dan defisiensi zinc itu berhubungan dengan rambut dan kulit. Nah, berapa kebutuhan zinc kita? Kebutuhan zinc kita 15 mg. Satu kapsul zinc kita berapa miligram? 1 miligram, ya. Jadi kalau kita konsumsi pagi 4, malam 4, kita mendapatkan 8 mg. Dengan konsumsi makanan kita yang lain kita bisa dapat 15 mg zinc, ya. Itu rata-rata. Ya, kalau anak-anak usia 7 bulan sampai 3 tahun 3 mg, ya. 4 sampai 8 tahun 5 mg, 9 sampai 13 tahun 8 mg, dan kita rata-rata sekitar 15 mg, ya. Sekarang Cordyceps. Jadi kalau 3 produk tadi, kalsium, zinc dan Cordyceps kita satukan, itu menjadi paket makanan burung, ya. Dulu di China sana, kalau penduduknya menyelundupkan Cordyceps ini, dihukum pancung. Ya, sejarahnya kalau kita lihat sekitar 1500 tahun yang lalu di pegunungan Himalaya di Tibet sana, para peternak itu dia nemuin sebagian dombanya yang makan di daerah tertentu yang mengandung rumput tertentu itu lebih kuat dan gak mudah sakit dibandingkan dengan kelompok yang lain. Ternyata di situ, di tempat dia makan itu mengandung satu rumput yang luar biasa tadi, Cordyceps, ya. Ulat rumput, ya. 1000 tahun yang lalu di zaman dinasti Ming, Cordyceps menjadi formula khusus untuk kaisar. Saat itu Cordyceps terdaftar dalam traditional Chinese medicine. Jadi 1000 tahun yang lalu memang para kaisar di sana sudah mulai banyak selirnya karena sudah ada Cordyceps. Nah, ini disebut Tung Chung Xia Chow. Jangan suruh saya ulangi lagi. Itu winter worm dan summer grass, ya. Di musim dingin dia sebagai ulat, di musim panas dia sebagai rumput, ya. Itu tadi saya pernah lihat. Kalau Anda beli di toko obat tradisional China, Anda bisa beli Cordyceps itu dan Anda bisa rebus, bau, ya, lumayan bau dan mahal sekali. Nah, ini sejarah yang lain. Genghis Khan dia mengalami kekalahan pertama pada saat dia melawan tentara lokal di daerah ini, daerah Tibetan Plateau katanya, daerah Southwest China, barat daya Cina. Ternyata penduduk di situ dari pasukannya, dari tentara pembantunya dan segala macamnya itu minum Cordyceps. Jadi Genghis Khan kalah pertama kali waktu itu karena orangnya minum Cordyceps. Itu sejarahnya. Nah, kandungan Cordyceps itu apa aja? Jadi kita jangan mau kalah. Kalau kita presentasi ditolak orang, kita jangan kalah karena kita punya Cordyceps. Salah satunya, ya, kandungannya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat kandungannya apa? Asam amino esensial.
It contains all of the essential amino acid. Semua asam amino esensial terkandung di situ, vitamin B1 sampai 12, vitamin E, vitamin K, banyak macam gula, misalnya monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Banyak sekali, ada protein, ada sterol, ada nukleosides, dan segala macamnya, dan dia mengandung 19 trace elemen. Jadi Anda glek satu kapsul cordyceps itu, ini semua masuk Bapak Ibu sekalian. Kalium, natrium, kalsium, magnesium, ferrum, kuprum, mangan, zinc, selenium. Selenium itu salah satu antioksidan yang kuat sekali dan untuk melawan kanker juga, dan banyak sekali. Betul Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kondisi komposisi cordyceps kita seperti sekarang ini, memang luar biasa. Tetapi sekali lagi, produk kita ini suatu produk kesehatan yang luar biasa, bukan obat dewa. Jadi fungsinya untuk apa cordyceps aja? Untuk energi, untuk kekuatan, untuk stamina, untuk oksigenasi, untuk imun boosting, memperkuat daya tahan tubuh kita, untuk memperbaiki mood kita. Ya, habis ditolak orang, minum cordyceps karena memperbaiki mood. Dan juga efek yang lain termasuk pernafasan, untuk pembersihan darah kita, ya, mengatur tekanan darah, untuk kesehatan ginjal. Ya, kita tahu cordyceps kuat sekali bekerja untuk kesehatan ginjal kita, untuk mengatur kadar gula darah kita, dan juga yang bawah Anda baca sendiri untuk sexual function. Nah, dia sebagai suatu tonik yang bagus sekali untuk vitalitas kita, untuk sumber energi kita, dan banyak sekali benefit yang lain. Ya, cordyceps meningkatkan aliran darah kita dan menurunkan kadar kolesterol. Ini dikutip dari George Helpen, MD, PhD, dipublish di Every Publishing Group, New York. Ya, nah ada lagi ini Bapak Ibu sekalian. Ini diteliti di 9 rumah sakit. Total 273 pasien. Selama 2 bulan, setiap hari minum 3 gram cordyceps. Ya, 3 gram cordyceps. Terjadi penurunan total kolesterolnya 17%. Kemudian cordyceps kita satu kapsul berapa gram? Cordyceps kita berapa gram? Seingat saya 1 gram. Ya. Kemudian kolesterol HDL itu kolesterol baik kita, bukan kolesterol jahat. Kolesterol baik meningkat 27%. Jadi kalau kolesterol baik ini makin tinggi makin bagus, ya. Dan trigliseridnya turun 9%. Dikatakan bahwa cordyceps dikenal sebagai suplemen natural yang sangat aman, totally safe, aman untuk tubuh kita. Dan dia meneliti bahwa kalau orang itu 7 hari terekspos, artinya dia konsumsi cordyceps dengan dosis 80 gram per kilogram berat badan, tidak ditemukan efek apapun juga, bahkan di studi laboratorium. Jadi kalau kita berat badan 60 kilo kali 80 berarti 6 kali 8 48 ya, 4,8 kilo cordyceps. Bintang berapa ya? Anda beli 4,8 kilo cordyceps, Anda konsumsi selama 7 hari, itu aman, nggak ada apanya. Ya, jadi kalau saya mau flu segala macam itu, malam cordyceps 5. Ya, jadi nggak ada apa-apa, it's okay. Cordyceps 5. Anak saya usia 8 tahun, kalau dia lagi flu, saya konsumsikan cordyceps pagi 2, malam 2. Bahkan yang kecil, yang 4 tahun itu kadang-kadang lupa, sekali glek 2. Ya, malam kadang-kadang 1, kadang-kadang 2 lagi. Enggak apa-apa. Besok sudah sehat lagi. Nah, benefit yang lain dari cordyceps itu apa aja? Jadi sebagai in traditional Chinese medicine, cordyceps itu sudah lama sekali dipercaya sebagai afrodisiak. Bapak Ibu sekalian tahu afrodisiak? Saya cuma dengar 3 huruf tadi. Dia afrodisiak itu meningkatkan libido. Itu ada penelitian itu di Cina dan Jepang bahwa 64% orang yang mengalami sexual dysfunction, 64% sukses berat dibandingkan 24% dengan placebo. Dan cordyceps dia menstimulasi sistem imun kita. Ya, cordyceps menstimulasi sistem imun, ditunjukkan bahwa makin banyak kita konsumsi cordyceps, ya, makin kuat kita melawan bakteri, melawan virus, ya. Sehingga sekarang ini zaman flu burung kan, jadi kita konsumsi cordyceps secara rutin untuk mencegah diri kita terhadap flu burung dan flu-flu yang lainnya. Nah, dia juga cordyceps sebagai meningkatkan natural antioksidan kita. Ingat bahwa kita tadi di awal kita mengatakan salah satu penyebab penyakit kita 95% karena radikal bebas. Kita butuh antioksidan, dan salah satunya adalah cordyceps. Sekarang beneficial. Sebetulnya beneficial ini produk yang
Kandungannya apa? Carrot powder, ada Herbaginosteema pentaphyllum, ada theopolyphenol dan vitamin C. Dan banyak sekali lagi, nanti saya tunjukkan. Nah, Ginosteema pentaphyllum itu apa? Dia berasal dari batang dan daun pentaphyllum, ya, yang merupakan tumbuhan sejenis rotan, tumbuh di daerah pegunungan yang senantiasa berkabut, tumbuh di dataran tinggi. Dia tentu harus mengikat oksigen lebih kuat, karena di dataran tinggi kan lapisan oksigennya kan tipis, ya. Dahulu kala digunakan untuk menghilangkan infeksi, pemunah racun, dan mengatasi busung lampar. Zaman dinasti Ming itu disebut herbal penyelamat kelaparan. Ya, itu produk beneficial Bapak Ibu sekalian. Luar biasa produk ini. Dia fungsinya, Ginosteema itu fungsi yang lain, menurun kadar lemak darah sampai 84,5%. Jadi luar biasa. Jadi orang yang lemak tinggi, segala macam, kolesterol tinggi, segala macam, Anda boleh juga konsumsi beneficial. Bukan boleh, dianjurkan. Riset di Jepang menunjukkan bahwa kalau kita minum beneficial, Ginosteema tadi, memperpanjang usia. Dan kita memulihkan stamina sesudah latihan berat. Nah, ini latihan berat ini Bapak Ibu sebetulnya. Kalau kita latihan berat, kita olahragawan, banyak juga kita membaca bahwa olahragawan top dunia itu meninggal di usia muda. Kenapa? Karena waktu dia latihan, dia mengkonsumsi oksigen yang banyak sekali kan. Dia mengkonsumsi oksigen sehingga pembentukan radikal bebas itu banyak sebetulnya dalam tubuh kita. Itu kalau tidak diimbangi dengan antioksidan yang bagus, nah efek jangka panjangnya tidak baik sebetulnya. Ini juga dia memulihkan stamina untuk sesudah latihan berat. Beneficial juga sebagai suatu antioksidan yang kuat, ya. Mengatasi penyumbatan pembuluh darah di jantung. Ya, dia mempunyai efek mengatasi penyumbatan pembuluh darah di jantung. Jadi penyakit jantung tersumbat itu kita sebut penyakit jantung koroner, kita bisa bantu dengan beneficial, ya. Mengatasi pembekuan darah sampai 70%. Jadi kalau kita punya sifat darah yang kental, kita harus minum beneficial karena dia mempunyai efek pengenceran 70%. Menjaga kekebalan tubuh, menjaga sel darah putih kita, ya. Menyangkut sel darah putih tadi, kalau kita menjalani suatu kemoterapi, ya, sel darah putih kita jadi turun, sel darah putih kita jadi rendah sekali, sehingga daya tahan tubuh kita jadi rendah, mudah kena infeksi dan segala macamnya. Nah, dengan Ginosteema itu memperkuat sel darah putih kita, sehingga sangat direkomendasikan pada orang-orang yang menderita kanker yang menjalani kemoterapi. Jadi kita berikan beneficial, ya, itu 200 mg Ginosteema. Nah, menurunkan kadar gula darah hingga 79,9%. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita kadar gula darah yang bandel sekali, nggak mau turun-turun, kita bisa kombinasikan salah satu dengan beneficial. Dia mengandung yang disebut triterpenoid saponins. Itu sama dengan sejenis kandungan yang ada di dalam ginseng. Hanya kelebihan di kita bahwa komponen saponis ini lebih dari 80, sedangkan ginseng hanya 27, ginseng biasa. Jadi lebih kuat mana? Lebih kuat beneficial, ya. Itu dia mempunyai efek vitalitas, ya. Nah, selain itu di dalam beneficial juga dia terkandung theopolyphenol. Theopolyphenol itu sejenis daun teh hijau. Fungsinya apa? Dia menaikkan daya tahan sel darah merah, sel darah kita, ya. Dan sangat baik untuk menekan pembekuan zat mirip bubur dalam pembuluh darah kita. Jadi kalau kita makannya lemak tinggi, kolesterol tinggi, kita terbentuk suatu penyumbatan dalam pembuluh darah kita seperti bubur itu, ya. Nah, bisa dicegah, bisa dihindari dengan mengkonsumsi beneficial, ya. Dan theopolyphenol ini membantu untuk pencegahan dan mengobati penyakit pembuluh darah dan jantung. Ya, beneficial bagus sekali juga Bapak Ibu sekalian untuk orang sakit jantung. Untuk kita memproteksi tubuh kita terhadap sakit jantung, ya, mencegah penyakit kanker, ya. Nah, beneficial untuk menjaga kesehatan kita konsumsi 4 sampai 6 kapsul sehari. Kalau untuk pengobatan, mendampingi pengobatan, ya, kita bisa konsumsi 9 sampai 12 kapsul per hari. Saya ada satu kesaksian, satu grup saya seorang ibu menderita kista tiroid. Itu ukurannya seperti 4 cm lah, 4 cm, ya. Konsumsi beneficial juga kalsium dikombinasi juga dengan chitosan, ya. Chitosan kita tidak bicarakan malam ini. Kira-kira saya lupa waktu persisnya, kira-kira 2 bulan, ya. 2 bulan itu tinggal
sebesar seperti kacang hijau, ya, dan sekarang sudah rata, luar biasa, itu beneficial. Ya. Nah, ini kandungan dari beneficial, banyak sekali, vitamin, trace elemen, dan segala macamnya, selenium juga ada, luar biasa. Jadi produk ini salah satu produk unggulan di Tianxi. Nah, ini Vigorosing. Vigorosing itu digunakan oleh kedokteran oriental untuk penyakit pembuluh darah, untuk penyakit jantung, untuk liver. Jadi banyak sekali dikonsumsi untuk 3 komponen tersebut. Nah, ini ada istilah disebut French paradox. French paradox itu apa? French paradox, high fat diet, low incidence of heart disease. Orang-orang di Perancis sana itu suka makan yang berlemak. Coba segala macam yang berlemak, ya. Tapi penyakit kardiovaskulernya, penyakit jantungnya sedikit. Kenapa? Karena dia minum red wine. Di dalam red wine ada kandungan zat aktif yang terkandung dalam Vigor kita, yaitu apa? Resveratrol. Ya. Faktanya menunjukkan bahwa konsumsi red wine itu menurunkan insidensi coronary heart disease, penyakit jantung koroner. Ya. Jadi itulah French paradox. Ya. Jadi kalau kita konsumsi 1 kapsul Vigor setiap hari gitu, memprotek kita terhadap penyakit jantung enggak? Ya. Nah, jadi di dalam red wine itu, di dalam Vigorosing kapsul, ini dipatenkan secara khusus oleh Tianxi, mengandung zat aktif yang disebut resveratrol. Nah, saya juga tidak berani menerjemahkan, takut salah arti. Dari website Tianxi, saya baca each piece of Tianxi Vigorosing capsule contain 2.5 gram resveratrol, equal to 2 bottles of red wine. Dan resveratrol kita diekstrak dari batang anggur, bukan dari buah anggur, ya. Jadi Anda nggak usah khawatir. Itu faktanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi fakta mengatakan bahwa kita tidak perlu mabok untuk mendapatkan resveratrol, ya. Kita cukup konsumsi Vigorosing kapsul, ya. Terhadap kardiovaskuler apa? Dia antioksidannya aktif sekali. Sekali lagi antioksidan. Jadi produk kita banyak sekali antioksidan. Kenapa? Tadi penyakit kita 95% karena radikal bebas. Penyakit modern kita sekarang ini, ya. Menurunkan kadar lemak jahat, yaitu LDL, dan mencegah efek racun dari LDL itu yang sudah teroksidasi, dan mengurangi agregasi platelet itu trombosit. Jadi agregasi trombosit itu tidak baik. Karena apa? Darah yang kita yang terlalu kental itu juga menyebabkan proses aterosklerosis, yaitu penyumbatan di dalam pembuluh darah jantung, ya. Vigorosing mencegah itu, ya. Nah, terhadap kanker, dia menurunkan aktivitas pembentukan sel tumor. Nah, itu ada enzim yang dihambat, ya. Enzim siklooksigenase, itu sedikit medis, jadi Anda baca aja gitu, ya. Menurunkan aktivitas pembentukan sel tumor. Ohio State University mengatakan bahwa Vigorosing kapsul, ya, resveratrol itu bisa mencegah terjadinya pengerasan dari otot jantung, ya. Laporan terbaru, resveratrol efektif melawan disfungsi dan kematian sel saraf, dan juga mungkin produk ini efektif untuk penyakit Alzheimer. Alzheimer itu penyakit saraf, ya, pikun dan segala macamnya. Nah, in vitro ini di luar tubuh kita lagi diteliti. Resveratrol ini mempunyai efek antiretroviral. Antiretroviral itu seperti kalau tidak salah virus HIV dan segala macamnya. Dan produk kita beneficial yang kita bicarakan tadi juga diteliti, dia meningkatkan aktivitas sel darah putih kita yang disebut sel limfosit, sel itu disebut sel B dan sel T, dan masih diteliti bahwa beneficial ini efektif untuk orang-orang penderita HIV, ya. Jadi luar biasa produk kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat, kita sering dikatakan bahwa produk kita luar biasa, ya. Kalau kita lihat 4 pilar dari kenapa kita memilih Tianxi? 1, kenapa? Company-nya yang luar biasa. Perusahaan besar sekali. Multinasional, debt free company. Kedua, produknya yang luar biasa. Selain ketiga, sistem marketing plan-nya dan support sistemnya. Kenapa kita pilih Tianxi dan Unicor? Ya, karena 1 tadi pabriknya, karena perusahaannya, ya, kita punya pabrik sendiri. Kedua, karena produknya yang luar biasa.
Ketiga, karena marketing plan-nya yang luar biasa, kumulasi nggak ada batas waktu, tahapan nggak pernah turun. Anda mau cari di mana? Ya, kalau tadi kalsium menyebabkan silent thief, ya slow but sure, kekurangan mineral itu Anda jatuh turun pelan-pelan. Nah, marketing plan kita pelan-pelan Anda mau tidak mau harus menjadi bintang 8. Dan pilar yang keempat, unicorn, support system kita. Ya, sulit sekali kita untuk menjadi bintang 8 dengan mudah, dengan tanpa meninggalkan profesi Anda sekarang ini. Saya masih aktif menjalankan profesi saya sebagai seorang dokter, tetapi juga bisa menjadi bintang 8. Bukan karena hebat, tetapi karena pilar yang keempat itu, kita punya unicorn yang luar biasa. Jadi yang kita bahas malam ini adalah pilar yang kedua, yaitu produk. Ya, kita bicara tentang produk. Nah, kenapa kita juga bicara produk? Apakah produk ini bisa berjalan sendiri? Tidak mungkin produk ini berjalan sendiri. Dia ketok pintu, saya kalsium. Ya kan? Anda bisa kabur semuanya. Tentu ada Anda yang menggerakkannya. Dan unicorn sudah menyediakan itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat 7 langkah unicorn, impian dan sikap. Langkah ke-6, konsumsi produk. Ya, saya kasih gambaran seperti ini. Kalau ada satu perusahaan, kita orang-orang di situ, perusahaan satu minuman A, ya. Kemudian mereka mengadakan suatu meeting. Semua orang konsumsi minum merek A, kecuali ada satu orang minum merek Z. Nah, kira-kira dia menjadi orang aneh nggak di situ? Tentu menjadi orang aneh, ya. Nah, kita juga demikian, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah tahu produk kita luar biasa, produk kita kualitasnya bagus, ya. Tetapi kita tidak konsumsi. Pertanyaannya adalah, apakah kita membawa satu keyakinan kepada prospek kita kalau kita tidak konsumsi produk? Produknya bagus sekali, dalam hatinya, waduh, gue belum konsumsi produk. Ya kan? Anda mengatakan, wah, tunggu bintang 8 dulu konsumsi produk. Yakin Bapak Ibu, kalau Anda nggak pernah konsumsi produk, Anda nggak pernah jadi bintang 8. Jadi jangan tunggu bintang 8 untuk mengkonsumsi produk, karena produk kita kualitasnya luar biasa. Dan kita tidak tahu status kesehatan kita yang sebenarnya sekarang. Apakah saya sehat seperti bayi yang baru lahir? Ya? Atau kita sudah terkontaminasi dengan lingkungan kita, polutan kita. Jadi kita mengandung suatu produk yang luar biasa. Unicorn sudah menyediakan langkah ke-6 dari 7 langkah, yaitu konsumsi produk. Sehingga kita bisa lebih yakin lagi menawarkan produk ini kepada orang, ya, dengan peluang bisnis yang luar biasa. Nah, itu kaitannya kita bicara produk malam ini. Satu lagi, kalau kita bicara checklist untuk menjadi seorang core person, konsumsi 2 jenis produk, ya, dan juga dalam 7 kebiasaan sebagai seorang core person. Nah, kalau kita tidak melakukan konsumsi produk, berarti core person kita -1. Nah, pertanyaan saya, mau nggak BMW Anda -1 ban? Ya kan nggak mau kan? Alias kita belum dapat BMW mungkin, ya. Jadi konsumsi produk merupakan bagian dari perjalanan kita menjalankan bisnis ini dengan baik. Karena disitulah letak keyakinan kita. Disitulah letak bahwa kita menghargai produk kita sendiri. Dan produk yang sudah kita konsumsikan dan berefek baik terhadap kesehatan kita, ya, sekali lagi kita tidak langsung jadi Superman, ya, tetapi kondisi kesehatan kita menjadi fit, ya, orang melihat kita, waduh, dia kok ceria terus gitu, ya. Dulu jerawatan sekarang kok enggak gitu, ya. Dulu langsung kok sekarang langsing gitu kan. Nah, orang akan melihat itu. Anda menjual satu keyakinan, Bapak Ibu sekalian. Dan begitu Anda presentasi, saya terkesan sekali dengan IM di Bandung kemarin itu, Pak Abdi luar biasa tentang presentasi. Kalau Anda tidak presentasikan produk ini, kalau tidak Anda presentasikan keluar, bagaimana orang mengetahui kualitas produk kita? Bagaimana orang mengetahui untuk marketing plan bisnis kita yang luar biasa? Kalau Anda nggak presentasikan, itu nggak akan jalan, Bapak Ibu sekalian. Dan Anda mendapatkan reward yang luar biasa. Anda mendapatkan bonus, mulai dari yang kecil sampai besar, dan sampai Anda dihargai dapat BMW, kapal pesiar, pesawat, dan villa. Itu intinya, Bapak Ibu sekalian. Kita membawa satu produk yang luar biasa dan kita mendapatkan reward dengan menggerakkan itu dengan kita melakukan presentasi. Ya, kenapa kita kok masih tidak mau presentasi? Bukan Anda, tapi orang di luar sana. Ya, kita ambil contoh sekarang. Kalau Anda nonton sebuah film bagus, kemudian Anda makan malam, terus makan malamnya itu gudeg yang enak sekali. Kemudian Anda cerita ke temannya, wah, film itu bagus sekali. Kemudian saya makan malam, wah, enak sekali. Kemudian teman Anda juga melakukan hal yang sama. Dia nonton filmnya, dia makan gudegnya. Siapa yang untung? Yang punya bioskop, ya, dan yang punya gudeg. Lah, Anda dibayar nggak? Kenapa Anda mau cerita?
Di sini Anda cerita, Anda sehat dengan produk ini, Bapak Ibu Anda sehat, keluarga Anda sehat, om tante Anda sehat, tetangga Anda sehat, Anda cerita, Anda mendapatkan reward dari Tianxi. Ya, saya yakin kita akan lebih kuat lagi menjalankan usaha ini dengan pengetahuan dasar tentang produk yang lebih baik. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bukan karena saya dokter sehingga ini semua saya dapatkan. Memang tidak bisa terlepas dari itu karena istilah medis dan segala macamnya itu saya pelajari di dunia kedokteran. Tetapi yang pasti kita semua, siapapun kita, coba Bapak Ibu lihat mahasiswa, ya apoteker menjalankan usaha ini. Jadi kita punya kesempatan yang sama, Bapak Ibu punya kesempatan yang sama, dan manfaatkan semua ini. Anda memiliki para leader yang luar biasa di depan. Selamat malam dan sukses buat Anda semua.